LPSK belum menerima permohonan dari Bribka RR, baik secara langsung maupun dari kuasa hukumnya. Tetapi LPSK sangat terbuka untuk permohonan tersebut. Jika nantinya memang akan ada permohonan sebagai DC, maka LPSK akan melakukan investigasi dan melakukan penelaahan terlebih dahulu untuk permohonan itu. Begitu. Ya, permohonan siapa saja boleh mengajukan permohonan, ya. Nah, namun dalam konteks sebagai JC untuk Bribka RR, kita kan harus sama-sama juga cek. Kita harus cek kembali, LPSK sendiri harus mengecek kembali keterangan penting apa yang dimiliki oleh Bribka RR. Apakah keterangan itu memang belum ada atau diketahui atau belum ada sumber saksi lainnya yang... Kita sudah mendengarkan pernyataan dari LPSK bahwa hingga saat ini memang belum ada permintaan untuk perlindungan ataupun juga sebagai justice kolaborator dari Bribka RR ini. Mungkin Pak Herman juga bisa berikan keterangan mengenai hal ini, Pak. Apakah tidak ada niatan dari RR ini untuk bisa menjadi justice kolaborator, Pak, seperti yang dilakukan oleh Richard Eliezer? Sebelumnya, sejak saya belum masuk, ya, saya dapat informasi dari keluarganya bahwa RR juga mau melakukan DC dan mohon perlindungan pada LPSK. Namun demikian setelah dia bertemu sama keluarganya, setelah dia bicara buka-bukaan, setelah dia bicara apa adanya, kemudian saya juga sudah mulai mendampingi, kemudian pada saat rekonstruksi dia juga sudah menghadapi hal-hal yang diperhadapkan dengan tersangka lainnya, dengan Sambo, dengan RJ, yang lain-lainnya. Jadi surat sebenarnya saya sudah siapkan. Saya siapkan, saya serahkan pada saat masa rekonstruksi itu. Kemudian dia bilang, saya nggak bisa pegang bang, serahkan kepada penyidik. Oke, nanti di rutan nanti saya pelajari. Nah, selang 2 hari kemudian saya ketemu, saya tanya lagi, bagaimana itu surat, udah bisa nggak kita ajukan? Ya, jawaban beliau itu seperti yang pernah dia bilang bahwa kalau saya lihat bahwa GC ini adalah hal yang belum pernah ada. Sementara saya sudah buka apa yang saya ketahui yang berbeda dengan skenario yang pertama. Jadi yang kedua, saya juga sampai saat ini belum yang terancam atau apa keamanan saya masih belum ada tanda-tanda saya diperlakukan seperti itu. Jadi untuk sementara saya belum ajukan bang. Nanti kalau perkembangan selanjutnya, kalau saya diancam, ditakutin, atau disuruh cabut hal-hal fakta yang sebenarnya itu, mungkin saya akan mengajukan, Bang. Baik, itu terakhir perkembangan. Jadi harus menunggu sampai mendapatkan ancaman dulu, Pak, baru kemudian memutuskan untuk menjadi justice kolaborator dan melaporkan kepada LPSK. Itu niatnya seperti itu. Yang pertama kan bukan itu. Substansinya dia merasa sudah ada yang penting yang dia sampaikan. Kemudian masalah yang lain dia tidak ada yang tutupin. Jadi menurut dia apa yang harus saya sampaikan, apa yang harus saya udah ada di BAP. Baik, Mas Reza mungkin juga bisa berikan pandangan mengenai hal ini. Selain tadi masalah belum ada ancaman sehingga kemudian justice kolaborator toh sudah mengungkapkan semuanya yang diketahui oleh RR. Saya boleh bertanya ke Pak Herman? Silakan. Pak Herman, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, iya, boleh. Keterangan yang versi baru ini yang disampaikan oleh klien Bapak, ini sama atau berbeda dengan yang diperagakan oleh RR pada saat rekonstruksi? Sama, Pak. Sama? Sama. Berarti sekali lagi keterangan yang baru ini, yang baru diketahui oleh publik ini... Sebenarnya bukan yang baru, Pak. Jadi pada saat dia rekonstruksi itu sudah masuk berita acaranya. Jadi sejak saya masuk, jadi hanya yang terungkap ini setelah saya diwawancara pers saja. Sebelumnya itu BAP itu sudah masuk. Jadi itulah yang dia sampaikan pada saat rekonstruksi itu, Pak. Nah, yang kedua, Pak. Ini keterangan yang Bapak sampaikan atau Bapak deskripsikan barusan, itu masuk dalam BAP juga tidak, Pak? Yang mana? Yang apa? Keterangan yang mana? Yang Bapak uraikan tadi. Ya sudah masuk, Pak. Baik. Nah, saya begini Mbak Putri. Iya, Mas Reza. Pada hari rekonstruksi itu kan saya live dengan TV One. Secara terbuka saya katakan walaupun saya tidak bermaksud mendahului proses hukum, tapi saya terus terang berempati kepada seluruh tersangka yang non perwira. Kenapa? Karena saya mencoba untuk menyelami suasana kejiwaan mereka, ya, kondisi batiniah mereka. Saya membayangkan bahwa adakah kemungkinan
Keterlibatan mereka dalam kasus ini adalah karena tekanan yang luar biasa dari atasan. Demikian pula analogis berarti adakah kemungkinan keterangan-keterangan yang mereka sampaikan versi awal yang kemudian di BAP, yang kemudian terekspos ke publik itu jangan-jangan itu juga merupakan keterangan yang disampaikan kepada penyidik karena mereka berada di bawah tekanan. Nah, tampaknya hari ini dalam diskusi ini terbenarkan perkiraan saya. Kalau dalam khazanah psikologi forensik ini yang barangkali bisa disebut sebagai coerced false confession. Ada orang-orang yang secara sengaja memberikan keterangan yang keliru, yang salah, tetapi itu diberikan semata-mata sekali lagi karena mereka berada di bawah tekanan dan paksaan. Ada 3 jenis false confession, ini adalah tipe yang 2. Penanda bahwa boleh jadi ini merupakan false confession tipe 2, yaitu coerced false confession, adalah karena mereka mencabut, mereka membatalkan keterangan sebelumnya setelah mereka merasa bisa lolos dari tekanan itu. Andaikan mereka masih merasa bahwa mereka masih terus dihantui oleh FS misalnya, maka tampaknya mereka tidak akan cabut. Tapi begitu penasihat hukum meyakinkan mereka, penyidik meyakinkan mereka, keluarga juga meyakinkan mereka, mereka merasa lepas dari tekanan atau kungkungan FS, maka mereka cabut. Inilah ciri coerced false confession. Apakah layak dipercaya? Paling tidak dari sudut pandang keilmuan, saya percaya pada keterangan-keterangan ini. Karena begitu mereka sekali lagi lepas dari kondisi terpaksa, kondisi tekanan, mereka lebih jujur, mereka lebih gamblang, mereka lebih terus terang menyampaikan apa yang mereka ingat terkait dengan peristiwa di hari tersebut. Baik, Pak Muzakir juga mungkin punya pandangan mengenai hal ini. Ada satu lagi orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini, akhirnya kemudian mengungkapkan menurutnya apa sebenarnya yang terjadi pada saat itu dan juga mencabut keterangan yang semula awalnya ia sampaikan saat pemeriksaan dan juga saat penulisan BAP, Pak. Jadi prinsipnya kalau keterangan yang dibuat dalam BAP itu boleh berubah ya, sesuai dengan kesadaran masing-masing itu. Jadi sudah dijelaskan ya. Jadi kalau pada intinya setelah beberapa minggu terus kemudian tumbuh kesadaran yang sejatinya, ya saya kira itu keterangan yang dari sisi hukum dipandang sebagai keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh yang memberi keterangan yang bersangkutan. Nah, atas dasar itu menurut pendapat saya penilaian terhadap serangkaian keterangan dicabut dan sebagainya itu melihat proses hukum di luar dari skenario yang telah ada ya, keterangan yang terakhir sudah ada kesadaran diri itu menurut pendapat saya itulah yang keterangan yang dinilai sebagai keterangan yang benar yang mengikat bahwa dia telah memberi keterangan yang benar dan yang sebenarnya begitu. Baik, Pak Ito juga mungkin bisa berikan pandangan Pak mengenai hal ini Pak. Ada lagi yang angkat ataupun juga buka suara mengenai kasus ini? Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi untuk masalah BRIP KRR ini keterangannya menurut saya cukup menarik ya. Kenapa demikian? Yang pertama menurut pendapat saya yang bersangkutan ini mungkin belum memahami tentang arti justice kolaborator. Kemudian yang kedua, saya juga tentunya tadi apa yang ditanyakan oleh Pak Reza, ini juga ada dalam benak saya, apakah yang bersangkutan ini pada saat memberikan keterangan itu diberikan sekali atau 2 kali. Karena kan tadi disebutkan bahwa setelah keluarganya, kemudian anaknya dan lain sebagainya meminta dia menceritakan apa yang sebenarnya, dia baru menyampaikan dalam berita acara. Ini saya ingin tahu juga apakah dia memberikan yang pertama, katanya kan yang pertama di bawah tekanan dia takut dengan FS sehingga dia memberikan keterangan yang mungkin sesuai skenario-nya yang dibuat oleh FS. Tapi yang kedua kan kemudian dia merubah. Nah tentunya kalau merubah ini tentunya dari pihak penasihat hukum perlu juga menyampaikan salah satu persyaratan untuk menjadi justice kolaborator. Kenapa demikian? Karena saya melihat apa yang disampaikan oleh BRIP KRR ini tentunya akan terkait dengan 2 peristiwa. Yang pertama adalah peristiwa di Magelang yang sekarang sedang dilakukan penyelidikan. Kemudian yang kedua peristiwa di Duren 3. Jadi ini sangat penting dia sebagai saksi kunci. Untuk menentukan yang pertama adalah apakah memang betul yang bersangkutan mengetahui adanya tindakan perbuatan melawan hukum dalam bentuk pelecehan ya di Magelang. Yang kedua, bagaimana sebetulnya kejadian yang sebenarnya yang terjadi di Duren 3. Karena kalau saya mengamati bahwa saat ini BRIP KRR ini mungkin masih ada hal-hal yang oleh yang bersangkutan itu belum disampaikan. Kemudian juga kan ini terkait dengan ancaman hukuman terhadap yang bersangkutan.
tentunya ini pun juga menyadarkan keluarganya. Kalau memang yang bersangkutan tidak melakukan perbuatan, kenapa yang bersangkutan harus menutup-nutupi ya untuk orang lain ya. Apalagi ayahnya yang bersangkutan kalau tidak salah juga anggota Polri ya. Jadi tentunya harapan saya bahwa Brib KRR ini betul-betul menceritakan apa adanya sehingga mempermudah penyidikan dan memperkuat unsur-unsur pidana yang disangkakan kepada tersangka FS, meskipun Brib KRR ini juga sebagai saksi mahkota. Jadi saya kira mungkin betul tadi yang disampaikan bahwa kalau pertama yang bersangkutan merasa dia di bawah ancaman, di bawah tekanan, atau mungkin dia merasa loyal terhadap pimpinannya, tentunya kan ini ada 2 berita acara. Saya juga nggak tahu apakah ini ada 2 berita acara, yang pertama diberikan versi FS, yang kedua diberikan atau dia merubah berita acara sebagaimana yang dilakukan oleh Baradae. Demikian pendapat saya, Mbak Putri. Baik, nah Pak Erman mungkin bisa jelaskan mengenai hal ini untuk bisa menjawab kesimpang siuran. Seperti sejelasnya seperti apa? Ada berapa kali BAP? Ada berapa BAP yang sudah diberikan? Kalau saya mendampingi BAP itu baru hanya 2 kali. Pertama masalah konfrontir di luar FS ya, yang konfrontir kejadian di Magelang antara Ibu PC, Kuat, Richard, dan RR. Kemudian terakhir saya mendampingi lie detector. Lie detector kan kita tidak mengetahui wawancaranya. Cuma mengetahui inti-inti persoalannya aja. Kejadian di Magelang maupun masalah kejadian pembunuhan. Jadi kalau menurut saya yang pertama itu kejadian berita acara yang kira-kira mengikuti skenario FS itu adalah waktu pertama diperiksa di Jakarta Selatan. Kemudian kan berpindah ke Barreskrim. Mungkin pada awal-awal itu Barreskrim saya juga kan belum menjadi lawyernya. Lawyer saudara RR ini adalah orang lain. Kalau tidak salah ada tim yang sama juga yang membela FS gitu. Jadi saya tidak tahu kedalaman yang sebelumnya itu. Tapi walaupun setelah di Barreskrim, mungkin awal-awal itu masih bertahan dengan cerita lama. Tapi mungkin banyak perkembangan selanjutnya, mungkin dari cara keluarga mendatangi setelah melihat berita-berita kejadian ini, itulah yang membuat. Tapi sebelumnya bisa jadi dia sudah terpengaruh juga dengan penyidik, himbauan penyidik gitu. Jadi saya kira semua pihak berkontribusi untuk sampai terjadinya RR ini berani menyampaikan kebenaran. Baik, Pak Erman, masih adakah kemudian fakta-fakta baru yang belum diungkapkan oleh RR? Nanti kita akan bahas mengenai hal ini termasuk juga pandangan 3 narasumber lainnya, tapi kami akan jeda sejenak, kami segera kembali.